الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ali dzati azim sifat sami simat kabir syan jalil qadri rafi' dzikri muta'il amri jalil burhan فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إنه يحب المتوكلين وادعوا ربكم يجبكم ويمددكم بأموال وبنين قال تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu demi waktu, kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti yang sebenarnya, imtithalu awamirih, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu an nawahih, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan.
kondisi kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, sendirian ataupun ramai, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yaitu kita merasakan kemerdekaan negeri kita sudah mencapai 80 tahun. Yang mana istiqlal atau kemerdekaan ini kemerdekaan yang kecil, kemerdekaan di dunia, kemerdekaan yang awal ini saja sudah nikmat yang demikian agung. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbih." Barang siapa ketika pagi-pagi dia merasa aman di lingkungannya, merasa aman di negaranya, mu'afan fi jasadih, dia afiah, diberikan kesentosaan, diberikan kesehatan, keselamatan pada jasadnya, wa indahu qutu yaumih, pada hari itu rizkinya dicukupi oleh Allah Ta'ala, ada bahan makanan pokok yang mencukupinya, maka annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah telah ditundukkan, dia telah mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya. Yaitu hadirin yang mulia, apabila kita 80 tahun telah menjalani kehidupan kita di negeri kita dengan rasa aman, kita bisa mencari rezeki dengan tenang, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, walaupun tentu saja ada masalah, ada problem, tapi pada umumnya kita hidup dengan damai, kita hidup dengan tenang, kita hidup bisa ibadah dengan tenang. Maka inilah makna kemerdekaan yang sebagaimana hadis Nabi SAW tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hendaknya kita senantiasa syukuri. Karena apabila kita syukuri nikmat ini, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas nikmatku, sungguh pasti dan pasti kata Allah, aku akan tambah nikmatku pada kalian. Yang mana para alim ulama, mufassirin, ahli tafsir menjelaskan tafsir ayat ini, apabila orang itu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya, maka yang pertama, Allah Ta'ala akan kekalkan nikmat itu. Allah akan langgengkan nikmat itu sampai akhir hayatnya. Dan yang kedua, Allah Ta'ala akan tambah terus nikmat itu. Akan tambah sedikit demi sedikit. Tambah bisa jumlahnya. Tambah bisa keberkahannya. Tambah bisa kebaikannya hingga akhir hayatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, manakala nikmat itu kita tidak syukuri, tidak kita jaga, inna adzabi lasyadid, Allah memperingatkan bahwasanya siksa Allah itu sangat amat pedih. Allah akan cabut nikmat itu. Allah halangi kita dari nikmat itu. Allah Ta'ala akan musnahkan nikmat itu dari diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih ada kemerdekaan yang kedua yang hendaknya kita usahakan dan kita cari, yaitu kemerdekaan istiqlal yang kabir, bahkan istiqlal yang akbar, yaitu kemerdekaan kita nanti di akhirat dari api neraka. Yang mana para alim ulama sering menggunakan bahasa itaqum minan nar, yaitu orang merdeka dari siksa neraka. Bagaimana supaya kita menggapai kemerdekaan yang besar yang agung ini, yaitu kita dengan mengamalkan agama dan kita mengikuti junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disifati oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau memiliki sifat utama yang luar biasa, yang patut bagi kita untuk mengimani beliau, mencintai beliau, mengikuti dan meneladani beliau. Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian semua Rasul dari kalangan kalian sendiri,
yaitu dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Azizun alaihi ma anittum. Sifat pertama kemudian Allah Ta'ala terangkan, Nabi SAW mempunyai sifat terasa amat berat oleh beliau segala penderitaan yang kalian alami. Baik dalam urusan dunia ataupun nanti di akhirat, Nabi SAW telah terbukti ketika umatnya menderita, ketika umatnya kelaparan, ketika umatnya tertimpa musibah, Nabi adalah orang yang paling sedih. Nabi adalah orang yang doanya tidak putus mendoakan umatnya. Dan di akhirat begitu pula diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ketika Jibril alaihissalam mengajak baginda Nabi SAW untuk melihat neraka. Maka Jibril alaihissalam memperlihatkan pintu neraka kepada Nabi SAW. Yang mana pintu neraka dalam riwayat Tanbihul Ghafilin tadi terbukanya adalah dari bawah ke atas. Mulai dari neraka paling dasar. Ini ya Rasulullah, pintu neraka yang akan dimasuki oleh orang-orang munafik. Karena orang munafik, orang yang menampakkan keislaman, tapi padahal hatinya kafir, mereka nantinya berasa di kerak neraka, di dasar neraka, asfalas safilin, di lembah neraka yang paling dasar. Kemudian naik lagi, ada neraka yang tingkat berikutnya, pintunya juga menganga. Ya Rasulullah, ini adalah pintu neraka untuk Fir'aun, untuk Haman, untuk Namrud, orang-orang yang kafir dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan sebagainya. Kemudian naik pintu lagi terus sampai pintu ke-5. Ini diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Pintu yang ke-6, ini adalah pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang Nasrani. Ketika sampai pintu yang ke-7, Jibril alaihissalam diam. Maka Nabi SAW bertanya, ini pintu untuk siapa wahai Jibril? Jibril alaihissalam tetap diam. Nabi SAW bertanya sampai 3 kali. Baru setelah untuk ketiga kalinya, Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, pintu yang ke-7 ini diperuntukkan untuk ahlil kabair min ummatika, bagi orang-orang yang pendosa besar dari kalangan umat Anda. Begitu mendengar bahwa di kalangan umatnya akan ada orang-orang yang memasuki neraka, baginda Nabi SAW sedih bukan main. Langsung beliau SAW pingsan, maghsyian alaih. Beliau pingsan mendengar bahwa umatnya akan ada yang masuk neraka. Maka Nabi SAW setelah itu, setelah Isra dan Mi'raj, beliau SAW sering berdoa kepada Allah Ta'ala agar ahli dosa besar dari kalangan umat beliau pun, mohon ya Allah agar engkau ampuni. Mohon ya Allah agar engkau maafkan. Mohon ya Allah engkau hapuskan dosa-dosa mereka. Maka dengan keberkahan kerisauan Nabi SAW, beliau sangat amat berat memikul beban bahwa umatnya akan ada yang masuk neraka. Dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah Ta'ala menjanjikan siapapun dari kalangan umat Muhammad, walaupun dia berdosa besar, walaupun dia berbuat zalim, asal dia tidak kufur dan tidak menyekutukan aku, asal di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji atom, pasti dan pasti dia akan aku masukkan ke dalam surga. Hadirin yang mulia, inilah Nabi SAW yang sedih memikirkan kita. Kemudian disifati lagi oleh Allah Ta'ala, harisun alaikum. Nabi itu adalah orang yang sangat amat menginginkan keselamatan dan keimanan kita manusia. Nabi SAW ketika mendengar putri beliau Zainab sakit, dan saat itu Nabi SAW sedang sibuk menerima tamu dan berdakwah kepada orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Maka Nabi sampai mengatakan, nanti saya akan kunjungi putri saya. Sebentar, ini sedang ada tamu. Kemudian datang utusan dari Zainab lagi, mengabarkan, wahai Nabi, putri Anda sakitnya semakin parah. Maka Nabi SAW lagi-lagi bilang, nanti akan aku tengok, ini sedang banyak tamu yang harus aku urus. Sampai yang ketiga kali utusannya datang lagi kepada Nabi SAW, mengabarkannya bukan tentang sakit. Ya Rasulullah, putri Anda sudah wafat.
Maka baru Nabi SAW bertakziah, melayat kepada putri beliau, mengurusi penguburan jenazah putri beliau. Lihatlah hadirin yang mulia, untuk urusan umat, untuk urusan agama, Nabi SAW rela menunda menjenguk putrinya yang tercinta, yang tertua. Tapi lihat, di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika dikabari bahwa ada pemuda Yahudi yang sering melayani beliau, berkhidmat kepada beliau, sakit parah dan dia hampir meninggal dunia. Mendengar itu, mendengar ada orang yang belum beriman, hampir mati, maka Nabi SAW tidak kuat, tinggalkan semua tamunya, tinggalkan semua keperluan yang lain, urusan yang lain. Nabi langsung mengambil selendangnya, ridaknya, tergopoh-gopoh berjalan menuju rumah Yahudi tadi. Kemudian mendekat kepada anak muda tadi dan mengatakan, bersaksilah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku adalah Rasulullah. Aku akan mensyafaatimu nanti pada hari akhir. Maka anak muda tadi melihat kepada ayahnya, minta persetujuan. Bagaimana ini wahai bapak ibu? Muhammad mengajakku untuk masuk Islam. Maka ayah ibunya mengatakan, Ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim Muhammad SAW. Maka singkat cerita, anak itu sebelum sakaratul maut telah mengucapkan syahadat. Nabi SAW yang tadi wajahnya tegang, Nabi SAW yang tadi wajahnya serius, menjadi bergembira, berseri-seri dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan anak muda itu dengan sebab aku dari api neraka. Harisun alaikum. Nabi adalah yang sangat amat menginginkan keselamatan dan keimanan kita semuanya. Dan Nabi SAW disifati yang ketiga oleh Allah Ta'ala, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat amat welas kasih dan penyayang kepada orang-orang beriman. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada 3 perkara yang harus kita lakukan. Kita tunaikan hak-hak Nabi SAW. Yang pertama, kita beriman kepada beliau, bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala yang membawa jalan menuju keselamatan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Bahkan satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kita mencintai beliau SAW dengan cinta berlandaskan iman. Kita cintai betul-betul beliau, kita sayangi betul-betul beliau, kita cintai sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, segala sesuatu yang terkait dengan baginda Nabi SAW pun kita cintai. Dan yang terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi, kita ikuti ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, syariat beliau, akhlak beliau, adab beliau. Kita copy betul, copy paste apa saja yang ada pada beliau dalam kehidupan kita. Niscaya kalau 3 perkara ini ada dan kita realisasikan dalam kehidupan, fa insyaallah haqqal yakin, bahkan dengan keyakinan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kemerdekaan dari api neraka yang selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk umat Nabi SAW yang iman kepada beliau, ittiba kepada beliau, cinta kepada beliau, sehingga Allah menyempurnakan nikmat kemerdekaan kita yang ke-80 ini. Di akhirat nanti dengan kemerdekaan yang besar, yang agung, kita semuanya bebas dari api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wa dzikril hakim. Fa-astaghfirullaha li walakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم من أهل التوبة واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسترك الجميل اللهم انصر أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا نصر عزيز مقتدر تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام واقية كواقية الوليد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة